Halo Miss, halo semuanya. Jadi hari ini saya ingin melakukan presentasi terhadap tugas akhir dari mata pelajaran PKN. Di mata pelajaran PKN ini kita melakukan pembuatan materi dari kelompok saya kelompok 4 membuat materi bab 4 ya. Anggota kelompok kami ada Rio Febrian, Rivaldo, Romeo Kurniawan, Meliana Melista, Mika Tesan Justin, Nico Andreas, Valen Felicia, Frederick, dan Vicky. Di bab 4 ini, nama judul babnya adalah Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian A, Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah konsep dari negara kita, yaitu negara kesatuan atau unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam buku A History of Modern Political Constitution tahun 1963 halaman 84, menurut beliau negara kesatuan merupakan bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Di sini kekuasaan negara juga dipegang oleh pemerintahan pusat yang juga dapat menyerahkan sebagian kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi, walaupun pada akhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Arti lain yang dapat kita tafsirkan dalam pendapat C.F. Strong dapat dimaknai bahwa negara kesatuan bersusun tunggal, yakni kekuasaan yang mengatur seluruh daerah yang ada pada pemerintahan pusat. Nah, dalam negara kesatuan ini hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau satu kabinet, dan satu parlemen. Dua sistem negara kesatuan itu ada sentralisasi, yaitu semuanya hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerahnya hanya mengikuti. Dan ada juga yang satu lagi yaitu desentralisasi, di mana daerah diberi kekuasaan oleh pemerintahan pusat untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau daerahnya sendiri. Nah, negara kita, Indonesia, menganut desentralisasi, yaitu melalui mekanisme otonomi daerah, atau sebagian wewenang diberikan kepada daerah otonom, jadi tidak seluruhnya. Selanjutnya yang kedua, kita membicarakan tentang karakteristik dari negara kita, yaitu NKRI. Pembentukan negara kesatuan sejak kelahiran Indonesia bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara, agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Di kata-kata ini itu ada tertuang dalam alinea kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945. Juga dinyatakan pada pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 bahwa negara Indonesia merupakan atau ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wujud NKRI semakin kukuh setelah adanya perubahan dalam UUD NRI tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final bagi bangsa Indonesia. Jadi pembukaan UUD ini tidak boleh diganggu atau diubah sama sekali lagi. Dan kesepakatan untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari oleh pertimbangan dari awalnya berdiri negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan bangsa majemuk ini. UUD NRI tahun 1945 mengandung semangat persatuan Indonesia, baik dalam pembukaan maupun pasal-pasal seperti yang tadi ada pasal 1 ayat 1, lalu ada pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Juga diperkuat prinsip kesatuan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara ini pun dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau Indonesia yang sangat besar. Nah, kesatuan wilayah Indonesia ini mencakup 5 poin. Ada kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Bagian B yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Oke.
Nah, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, pada periode ini bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara ya. Dan sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensil, yaitu uh, presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara ya. Terus uh, pegangan dari periode ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tapi pelaksanaannya masih belum berjalan secara murni dan konsekuen. Karena bangsa Indonesia baru merdeka ya pas itu memproklamasikan kemerdekaan. Nah, jadi waktu itu semua kekuatan negara itu difokuskan kepada upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi belum dijalankan UUD 1945-nya itu. Dan pada saat itu departemen yang dibentuk pertama kali di Indonesia ini terdiri atas 12 departemen. Kemudian ada 8 provinsi pas periode itu, yaitu terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kemudian pas itu MPR atau DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilu belum dilaksanakan karena pas itu aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Nah, jadi tak salah kalau MPR ini tidak dimanfaatkan gitu. Pas itu masih belum ada, boleh dikatakan begitu ya. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, dan DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujud sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, yaitu berbagai lembaga tinggi belum dapat diwujudkan UUD 1945 melalui ketentuan pasal 4 aturan peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Itu berarti semua hal yang harusnya MPR, DPR, DPA ini diambil alih sebelumnya oleh Presiden. Nah, jadi hal ini dia seperti kekuasaan ini sebenarnya dikasih untuk presiden hanya sementara gitu, sementara aja untuk penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena itu, PPKI dalam UUD 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa yang pertama adalah dalam 6 bulan sesudah berakhirnya perangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Artinya disuruh buat kayak MPR, apa segala macam harus segera dilaksanakan gitulah. Dan yang kedua adalah dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Maka hak MPR kembali ke MPR lagi, nggak diambil alih oleh Presiden lagi. Nah, tapi peraturan ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kata mereka itu kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Memang kan ini, tapi kan kita cuman untuk sementara waktu saja, tidak untuk selama-lamanya gitu loh. Nah, karena itu untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintahan RI dia
mengeluarkan 3 buah maklumat. Nah, yang pertama adalah maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Nah, seharusnya ini berlaku selama 6 bulan sih. Nah, dan kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945. Yang kedua itu adalah maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Nah, hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri-ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Maklumat ini kembali menyalahi aturan UUD 1945 yang menetapkan bahwa sistem pemerintahan presidensil sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Ketiga maklumat yang dikeluarkan tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Indonesia menganut sistem parlementer sehingga presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan, tetapi hanya sebagai kepala negara saja. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, dan para menteri bertanggung jawab kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Sayangnya, kabinet parlementer yang terbentuk malahan gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR. Alhasil, sistem tersebut hanya berlaku mulai 14 November 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada rentang waktu itu juga terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang paling pertama adalah Kabinet Syahrir I, lalu diikuti Syahrir II dan III, dan setelah yang ketiga bubar, dibentuk kembali Kabinet Presidensial. Namun, karena didesak oleh berbagai partai politik, Presiden kembali membentuk Kabinet Parlementer dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah Kabinet Amir Syarifuddin I dari 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Lalu Kabinet Amir Syarifuddin II dari 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Lalu Kabinet Hatta I dari 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Lalu Kabinet Darurat dari Mr. Syafruddin Prawira Negara dari 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Yang terakhir adalah Kabinet Hatta II dari 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Nah, pada saat itu kondisi sangat tidak stabil, disebabkan karena berbagai faktor. Yang pertama, kabinet tidak bertahan lama, mengalami banyak sekali pergantian. Nah, kolonial Belanda ingin kembali menjajah Indonesia juga. Nah, yang selanjutnya, hasil kesepakatan pada KMB mengubah bentuk negara Indonesia menjadi negara serikat. Setelah itu ada juga gerakan-gerakan separatis yang terjadi, yaitu pemberontakan PKI Madiun 1948 dan gerakan DITT di daerah Jawa Barat. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pengangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian.
Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. A. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. B. Kekuasaan Perdana Menteri masih disempurtangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya, Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. C. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. D. Pertanggungjawaban kabinet adalah Dewan Perwakilan Rakyat, namun harus melalui keputusan pemerintah. E. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. F. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kondisi RIS pada saat itu layaknya seperti lahirnya bayi prematur. Maka pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan UU Darurat nomor 11 tahun 1950. Isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan negeri yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu NRI, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan UUD baru yang merupakan gabungan 2 konstitusi yang berlaku, yaitu Konstitusi RIS dan juga UUD 1945 yang menghasilkan UUDS 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan UUDS tahun 1950. Sejak itulah, pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan UUDS 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, A. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, yang didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil, yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan ini untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo, karena jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimewanya. Gerakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer oleh pasukan Siliwangi. Pemberontakan anti-ISIS di Makassar. Pemberontakan ini terjadi pada bulan 9 April 1950. Diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Timur Indonesia segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu, terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam, anti-ISIS harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Pada saat yang sama, dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Pada tanggal 15 April, anti-ISIS berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT, Sukawati. Tetapi anti-ISIS terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H.V. Wayong terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan.
Pada tanggal 21 April, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa ada perlawanan dan pemberontakan. Gerakan Republik Maluku (RMS). Pemberontakan ini dipimpin oleh MRDR Christian Robert Steven Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah Jawa. Pemberontakan ini dapat diasasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawirang. Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku dan Ambon, sehingga beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke negara Belanda. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Ada 3 poin, yaitu diberlakukannya UUD sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang merupakan perubahan dari UUD Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Kedua adalah bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan adalah republik, di mana kekuasaan dipegang oleh pemerintah pusat dengan presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh wakil presiden. Poin ketiga adalah sistem pemerintahan adalah sistem parlementer, di mana kabinet parlementer dipimpin oleh Perdana Menteri. Sistem UUDS 1950 ternyata tidak memberi bangsa Indonesia kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini dapat dilihat dari jatuh bangunnya kabinet, di mana setiap kabinet hanya bertahan dengan waktu yang sangat singkat sekali. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal menimbulkan persaingan antara golongan. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai untuk kepentingan golongan, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Karena pemerintah pusat sibuk dengan pergantian kabinet, daerah kurang mendapat perhatian. Tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering tidak didengarkan, sehingga munculnya gejala separatisme dari daerah atau usaha memisahkan diri dari pusat. Gejala tersebut dapat dilihat dari pemberontakan seperti APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, dan Permusta. Upaya untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia adalah pemilu tahun 1955 sebagai pemilu pertama di Indonesia. Hal ini dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dalam 2 kali, yaitu pada pertama kali yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen, dan pada tahap 2 tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar. Pemilu berjalan lancar dan tertib dan melahirkan 4 partai yang muncul sebagai pemenang dalam pemilu 1955 secara berurut: Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemilihan umum tahap 2 pada tanggal 15 Desember 1955 mengantar terbentuknya Dewan Konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Namun antara kurun waktu 1956 sampai 1959, Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar tersebut. Ketidakberhasilan Konstituante dalam menyusun UUD baru dan kehidupan politik yang tidak stabil menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Indonesia. Kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Karena itu, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dari Dekret Presiden 1959 adalah 1. Pembubaran konstituante, 2. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Contoh gerakan separatis: Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia
merupakan gerakan pemberontakan politik yang terjadi pada awal tahun 1948 dengan tujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. Berikut merupakan beberapa contoh kejadiannya. 1. Pada Sulawesi Selatan, disebabkan oleh kerakusan Karmuzakar yang ingin menjadi pimpinan dari APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1952, dia mengumumkan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas TNI pada Februari 1965, yaitu hampir 13 tahun kemudian sebab tempat persembunyian Karmuzakar berada di area pegunungan. Ia kemudian ditembak mati. 2. Di Aceh, disebabkan oleh status Aceh yang dari daerah istimewa menjadi daerah keresidenan Sumatera Utara. Hal ini dipelopor oleh Daud Beoreu pada saat 21 September 1953, di mana ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia. Pemberontakan diberantas dengan kekuatan senjata dan musyawarah dengan rakyat Aceh sehingga pada 28 Desember 1962 penyelesaian dapat dicapai dengan damai. 3. Di Kalimantan Selatan, disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk meminimalisir jumlah personil angkatan bersenjata atau rasionalisasi yang menyebabkan kekecewaan pasukan yang harus mendapatkan posisi tidak sesuai dengan keinginan mereka. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar sebagai Panglima tertinggi Tentara Islam Indonesia pada 1954. Pada tahun 1963, pemberontakan tersebut diberantas. Ibnu Hajar dan anak buaya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan PRRI Permesta atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI Permesta terjadi di Sulawesi dikarenakan adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan yang sudah diusulkan sehingga menimbulkan adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Kondisi pun diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang rendah. Akibat adanya berbagai permasalahan, para perwira militer membentuk Dewan Militer Daerah sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Banteng dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara dan dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 di Sumatera Selatan dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian. Yang keempat, Dewan Manguni dibentuk pada tanggal 17 Februari 1957 di Manado, Sulawesi Utara dan dipimpin oleh Letkol Vence Samuel. Yang terakhir, Dewan Lambung Mangkurat dibentuk pada tanggal 13 Maret 1957 di Kalimantan Selatan dan dipimpin oleh Kolonel Muhammad Basri. Puncak pemberontakan terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat dengan isi bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat secara tidak hormat memberhentikan Ahmad Hussein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958. Di bawah pimpinan KSAD, AH Nasution membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah serta mengadakan operasi 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun, pada tanggal 15 Februari 1958, terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi yang dilakukan oleh PRRI atau Permesta. Yang keempat, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama dari 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Setelah dikeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959,
Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang juga berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara, sehingga presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas: yang pertama, Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua, menteri-menteri ex officio, pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri, seperti Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Yang terakhir, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Di periode ini, para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal di periode lalu sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin dengan ide demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun, lama-kelamaan, demokrasi ini bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden Soekarno, maka pada akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini yaitu pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPR sementara. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Yang terakhir, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur, yaitu disebut Trisila, yang kemudian diperas lagi menjadi 1 unsur, yaitu Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom atau panjangnya nasionalis, agama, dan komunisme. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang RI nomor 18 tahun 1956 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan DPRD, yang berarti ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal ini yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis dan dominan, sehingga pada tanggal 30 September 1965, PKI melakukan pemberontakan yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1996. Setelah berakhirnya masa Orde Lama, Soeharto datang sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan, di mana dia lebih fokus ke pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Selama dalam kekuasaan, pemerintahan tetap menerapkan sistem presidensial. Nah, berikut kelebihan dari sistem Orde Baru, yaitu A. Pendapatan per kapita masyarakat berkembang dari $70 pada tahun 1968 jadi lebih dari $1.000 pada tahun 1996. Program transmigrasi dan program berencana sukses, dan selain itu tingkat buta huruf berhasil diturunin, yang mengartikan sukses dan memerangi buta huruf. Pada masa Orde Baru, banyak penyimpangan yang dilakukan terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Berikut yang paling menonjol pada bidang-bidang tersendiri. A. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 UUD 1945, yaitu melakukan tindak monopoli
Pembangunan bersifat sentralistik yang dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Pada bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif, di mana kedudukan presiden lebih dominan daripada lembaga legislatif. Sama juga dia bersifat sentralistik dan tidak ada freedom of speech, serta maraknya tindakan KKN. Pada bidang hukum, yang membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga peluang terjadinya praktik KKN dan pemerintahan lebih tinggi. Selain itu, penegak hukum cenderung memihak orang tertentu, dan tentu saja hukum akan bersifat kebal kepada penguasa. Nah, segala penyimpangan tersebut menyebabkan terjadinya krisis multidimensional. Hal inilah membangkitkan gerakan reformasi yang pada tanggal 8 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri. Bagian 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi yang terjadi pada kurun waktu 21 Mei tahun 1998 sampai sekarang. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Untuk mewujudkan pemerintahan yang ideal, disusunlah pemerintahan konstitusional yang bercirikan bahwa konstitusi negara berisi pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan jaminan atas HAM dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah amandemen atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik. Amandemen dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia yang berupa penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah perubahan yang terjadi pada ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2. Kemudian, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden akan dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian, presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian, terdapat pencantuman HAM, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Kemudian, presiden bukan lagi mandataris MPR. MPR juga tidak lagi menyusun GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Kemudian dibentuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kemudian minimal anggaran pendidikan menjadi 20%. Negara kesatuan tidak boleh diubah dan penjelasan UUD 1945 dihapus. Sekian penjelasan materi bab 4 dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih.